Halo, nama saya Yohanes dengan NPM 2370201095. Saya mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Nah, dalam video ini saya akan membahas isu ekonomi politik media di Indonesia dengan fokus pada konsentrasi kepemilikan media. Kasus yang akan saya angkat adalah pengaruh MNC Group dalam industri media di Indonesia. Mari kita bahas lebih lanjut. Konsentrasi kepemilikan media adalah ketika sejumlah kecil perusahaan atau individu menguasai sebagian besar saluran media. Di Indonesia, fenomena ini terlihat jelas di mana beberapa konglomerat besar seperti MNC Group, Kompas, Gramedia, dan Viva Group memiliki banyak media, baik televisi, radio, maupun online. Hal ini memiliki implikasi besar terhadap keragaman informasi yang disampaikan ke masyarakat. Karena kepentingan ekonomi dan politik pemilik media dapat mempengaruhi konten yang diproduksi. Contoh kasus yang akan kita ambil yaitu MNC Group, yang dimiliki oleh Bapak Haritanu Sodibjo, adalah salah satu konglomerasi media terbesar di Indonesia. Perusahaan ini memiliki banyak stasiun televisi seperti RCTI, MNC TV, iNews, dan GTV, serta media-media online seperti Okezone, Sindo News. Selain itu, MNC Group juga memiliki perusahaan di bidang investasi, properti, dan hiburan. Konsentrasi ini menciptakan kekuatan besar dalam membentuk opini publik. Contohnya, selama masa pemilu atau kampanye politik, media di bawah MNC Group sering digunakan untuk mempromosikan kepentingan politik Haritanu dan partai politiknya yaitu Perindo. Pemirsa, kampanye calon kepala daerah yang diusung Partai Perindo di berbagai wilayah terus bergulir. Seperti di Maluku, calon gubernur nomor urut 3, Hendrik Lewerisa, mengunjungi desa Sirisori Islam di Maluku Tengah. Sementara itu, calon gubernur Sulawesi Barat, Andi Ibrahim Masdar, berkampanye di Kelurahan Amasangan, Kabupaten Polewali Mandar. Perindo melalui para caleg yang terus menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat di berbagai daerah. Seperti yang dilakukan Vena Melinda, caleg DPR RI dari Jawa Timur 6 yang kembali menggelar DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo mendeklarasikan relawan karyawan MNC Group untuk pemenangan Ganjar Mahfud di Aibus Tawang Jakarta. Para relawan kondisi yang kondusif, Partai Perindo melakukan kampanye damai di berbagai daerah. Panasnya tensi politik menjelang pemilihan umum 2019. Pemirsa, memperingati Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, Frekuensi Peduli bersama Partai Perindo turut menyalurkan hewan kurban melalui masjid dan... Nah, dari kasus ini kita dapat melihat beberapa dampak. Yang pertama, pengaruh politik. Media MNC Group sering dianggap tidak netral karena pemiliknya juga aktif dalam politik. Kedua, kurangnya keragaman informasi. Dengan dominasi ini, informasi yang beredar bisa saja berpihak pada kepentingan tertentu. Ketiga, kontrol pasar. Konglomerasi seperti mempersulit media kecil untuk bersaing sehingga memonopoli akses masyarakat terhadap informasi. Nah, teman-teman, dari kasus MNC Group, kita bisa belajar bahwa konsentrasi kepemilikan media membawa tantangan besar bagi demokrasi dan kebebasan pers. Sebagai masyarakat, penting bagi kita untuk lebih kritis terhadap informasi yang kita terima dan mendukung keragaman sumber berita. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan lainnya.